Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian. Curtain Raw Cerit malam ini sudah menunggu. Sore itu langit Yogyakarta mulai memerah. Di pinggir jalan kecil dekat terminal lama, berdiri sebuah warung sederhana dari kayu jati tua bertuliskan Warung Tongseng dan Sate Kambing. Aroma bumbu yang dimasak di atas tungku arang menyebar ke udara, bercampur dengan asap sate yang mengepul. Pak Wandi, pria berusia 42 tahun, tampak sibuk membolak-balik tusukan sate dengan kipas bambu di tangannya. Keringat mengucur dari pelipisnya, tapi senyumnya tetap hangat setiap kali ada pelanggan datang. Di dapur kecil di belakang warung, istrinya, Bu Isti, memasak kuah tongseng yang harum dengan bantuan dua anaknya yang masih kecil. Anak sulung mereka, Raffi, sesekali membantu melayani pembeli. Awalnya, warung itu ramai. Banyak pelanggan tetap, sopir angkot, tukang ojek, bahkan mahasiswa, yang bilang kalau tongseng buatan Pak Wandi itu beda. Gurihnya pas, dagingnya empuk, dan kuahnya bikin ketagihan. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, keadaan mulai berubah. Warung yang dulu penuh kini sepi. Sementara di seberang jalan berdiri warung baru dengan spanduk besar bertuliskan Sate and Tongseng Kambing Pak Roni, bumbu rahasia asli Madura, setiap hari dari siang sampai malam. Warung Pak Roni selalu ramai pembeli. Mobil-mobil berhenti, pengunjung antre, dan suara tawa riuh terdengar dari sana. Sementara warung Pak Wandi mulai ditinggalkan, pelanggan satu persatu beralih. Bahkan beberapa orang terang-terangan bilang, "Maaf Pak, di warung sebelah dagingnya lebih empuk dan murah." Setiap kali mendengar itu, wajah Pak Wandi kaku. Ia memaksa tersenyum, tapi di dalam hatinya bergemuruh. Malam itu setelah menutup warung, Pak Wandi duduk di bangku kayu bersama istrinya. Lampu warung redup, hanya ditemani suara jangkrik dan nyamuk yang beterbangan. Tis, kita makin sepi. Hari ini cuma laku 3 porsi, kata Pak Wandi lirih sambil menatap tungku yang masih hangat. Bu Isti menunduk matanya sembab. Mungkin rezeki kita lagi diuji, Pak. Sabar dulu. Allah pasti kasih jalan. Namun Pak Wandi hanya terdiam. Kepalanya menunduk, pikirannya berat. Utang ke tukang daging menumpuk, sekolah anak hampir jatuh tempo, dan warung pesaing makin besar. Beberapa hari kemudian, nasib makin buruk. Gas habis, pelanggan makin sedikit, dan Bu Isti sakit demam karena kelelahan. Pak Wandi duduk sendirian di bangku depan warung, memandangi warung Pak Roni yang berlampu terang dan penuh tawa. Ia menatapnya lama sampai matanya panas oleh amarah dan iri. Dia pasti pakai cara nggak beres, gumamnya pelan. Nggak mungkin bisa seramai itu dalam waktu sebulan. Malam semakin larut. Saat itu, seorang tukang daging tua lewat sambil mendorong gerobaknya. Ia berhenti di depan warung dan menatap Pak Wandi. "Sepi ya, Pak?" tanyanya. Pak Wandi hanya mengangguk lemah. Tukang daging itu tersenyum tipis lalu berbisik pelan. "Kalau mau warungnya ramai lagi ada caranya, tapi nggak semua orang berani." Pak Wandi menatapnya curiga. "Maksudnya?" "Pesugihan," jawab si tukang daging pelan. "Aku dulu pernah dengar dari pedagang di Jawa Timur. Ada tempat di dekat hutan tua yang bisa bikin dagangan laris, tapi butuh syarat khusus. Yang penting jangan sampai lupa kasih persembahan tiap malam Jumat Kliwon." Suasana mendadak hening. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan spanduk warung yang hampir robek. Pak Wandi tertawa kecut. "Ah, mana mungkin. Itu cuma cerita orang desa." Namun si tukang daging hanya menatapnya serius. "Kadang, Pak, yang bikin orang berhasil bukan kerja keras tapi pengorbanan." Ucapan itu terus terngiang di kepala Pak Wandi bahkan setelah tukang daging itu pergi. Malam-malam berikutnya ia sulit tidur. Di dalam pikirannya suara itu terus berbisik. Ada jalan pintas. Ada cara cepat. Suatu malam Pak Wandi bermimpi aneh. Ia berjalan di hutan gelap yang dipenuhi kabut. Mendengar suara kambing mengembik di kejauhan. Dari balik kabut muncul bayangan seseorang memakai jubah hitam, memanggil namanya dengan suara berat. "Wandi, datanglah ke timur. Darah akan jadi rezekimu." Pak Wandi terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling, mendengar kambing di belakang rumah mengembik pelan seolah menjawab mimpi itu. "Jawa Timur." Gumamnya pelan, hatinya berdebar, matanya menatap kosong ke arah gelap di luar jendela. Dan malam itu, tanpa disadarinya, jalan menuju kegelapan sudah mulai terbuka. Aroma sate yang biasanya menggugah selera kini terasa anyir dan pahit di udara. Sejak mimpi aneh malam itu, kehidupan Pak Wandi berubah perlahan-lahan.
Setiap pagi ia membuka warung dengan wajah lesu, tanpa semangat seperti dulu. Tangan yang biasanya lincah membakar sate kini gemetar. Matanya sering kosong menatap bara api di tungku, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Warung yang dulu ramai kini hanya didatangi 1-2 pelanggan yang kasihan. Piring-piring bersih menumpuk tak terpakai. Arang di tungku cepat padam karena tak ada daging yang harus dipanggang. Kadang, suara kambing di kandang belakang rumah terdengar lebih sering dari suara pelanggan yang datang. "Pak, kita mau sampai kapan begini?" Suara Bu Isti pelan tapi tegas. Ia duduk di kursi plastik dengan wajah letih, matanya sayu. "Sudah hampir 2 minggu cuma dapat uang segini." Ia menunjukkan kaleng logam berisi uang receh, sementara warung sebelah tiap malam penuh. Anak-anak juga nanya kenapa ayah sering marah. Pak Wandi menatap istrinya tajam. "Kau pikir aku nggak pusing, Ti? Aku udah coba semuanya. Tapi nasib kita memang sial." Ada suaranya meninggi. Bu Isti terdiam hanya menunduk. Pak Wandi menyesal sesaat, tapi gengsi menahannya untuk minta maaf. Hari-hari berikutnya tekanan hidup makin terasa. Uang sewa warung hampir jatuh tempo. Anak-anak butuh biaya sekolah dan utang ke tukang daging terus menumpuk. Sementara itu, dari warung Pak Roni di seberang jalan, aroma sate dan tongseng yang menggoda menusuk hidung. Bau itu membuat dada Pak Wandi panas setiap kali mencium. Suatu sore, saat sedang membersihkan meja warung, Pak Wandi memperhatikan warung Pak Roni. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Pak Roni terlihat sedang berbicara dengan lelaki tua berjubah hitam di belakang warungnya. Mereka tampak berbisik, lalu lelaki tua itu menyerahkan botol kecil berisi cairan merah pekat. Pak Roni menerimanya dengan senyum lebar. Pemandangan itu membuat hati Pak Wandi bergetar. Seketika ia teringat ucapan tukang daging tempo hari. Ada tempat di Jawa Timur, tempat pesugihan kambing hitam. Seketika benih keinginan gelap itu muncul lagi di hatinya. Apa benar jalan itu bisa mengubah nasibnya? Malamnya, ia duduk sendirian di depan warung yang sudah tutup. Angin malam berembus pelan membawa bau amis dari kandang kambing. Ia menatap langit gelap tanpa bintang dan perlahan berbisik lirih. "Kalau memang ada jalan lain, tunjukkan padaku. Aku sudah nggak sanggup begini." Tak lama setelah itu suara kambing terdengar di belakang rumah. Keras, serak, dan berbeda dari biasanya. Pak Wandi terlonjak. Ia berjalan pelan ke belakang membawa senter. Saat lampu senter menyapu kandang, seekor kambing hitam berdiri tegak menatapnya. Matanya merah menyala dalam kegelapan. Di bawah kakinya tanah becek bercampur darah segar. Pak Wandi mundur 1 langkah, tubuhnya gemetar. Namun kambing itu tidak bergerak, hanya mengembik pelan. Suaranya seperti orang tertawa. Senter di tangan Pak Wandi bergetar, lalu padam seketika. Dalam gelap itu ia mendengar bisikan, "Datanglah ke timur, ke tempat asal darah. Di sanalah rezekimu menunggu." Keesokan paginya Pak Wandi tampak murung. Bu Isti memperhatikan suaminya yang sejak subuh sudah duduk termenung di depan warung. "Pak, kenapa semalaman nggak tidur?" Tanyanya lembut. Pak Wandi hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa." Namun pikirannya terus berputar. Semua ucapan, semua tanda-tanda aneh seolah memanggilnya untuk pergi. Ia mulai mencari tahu ke tukang daging di pasar. Dan benar saja, orang itu tahu tempat yang dimaksud. "Kalau Bapak benar-benar mau, datanglah ke desa Kedung Arum, perbatasan Jawa Timur. Tapi hati-hati, banyak yang nggak balik setelah ke sana," kata tukang daging itu sambil menatap tajam. Pak Wandi hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya sudah bulat tekad itu. Malamnya ia menyiapkan tas kecil, beberapa pakaian dan uang seadanya. Ia tak berani memberitahu Bu Isti kemana akan pergi. Ia hanya bilang, "Aku mau cari daging keluar kota, seminggu paling lama." Bu Isti sempat khawatir, tapi Pak Wandi tersenyum menenangkan, walau senyumnya terasa kaku dan aneh. Saat fajar mulai menyingsing, Pak Wandi menutup warungnya dan berangkat diam-diam. Langit Yogyakarta tampak kelabu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Dari kejauhan, warung Pak Roni masih ramai. Lampunya menyala terang, dan terdengar suara pelanggan tertawa puas. Pak Wandi menatap warung itu sekali lagi. Lalu dengan napas berat ia berbisik dalam hati, "Tunggu saja, Ron. Sebentar lagi warungku bakal lebih ramai dari punyamu." Ia melangkah menuju truk sayur yang menuju timur, ke arah Jawa Timur, tanpa menyadari bahwa langkahnya itu bukan menuju rezeki, melainkan menuju awal dari kutukan yang akan menghabisi seluruh keluarganya. Pagi itu, udara Yogyakarta terasa dingin dan lembab. Langit masih abu-abu ketika Pak Wandi menaiki sebuah truk sayur menuju arah timur. Bau kol dan daun bawang memenuhi kabin.
bercampur dengan suara mesin tua yang meraung di jalan menanjak. Ia duduk di antara karung sayuran, menggenggam tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Bahkan Bu Isti hanya berpikir suaminya sedang mencari pasokan kambing dari luar kota. Namun di dalam hati Pak Wandi tekad sudah bulat. Ia ingin menemui orang yang disebut-sebut bisa membalikan nasib dalam semalam. Mbah Purnomo, penjaga ritual pesugihan kambing hitam. Perjalanan itu panjang, truk melintasi gunung, melewati hutan jati yang sepi, hingga akhirnya memasuki jalan kecil yang penuh kabut. Sopir truk menoleh sebentar dan berkata, "Pak, kalau mau ke desa Kedung Arum, turun di pertigaan depan. Tapi hati-hati ya, tempat itu aneh, banyak yang hilang." Pak Wandi menatap sopir itu dengan wajah tegang, tapi hanya mengangguk. Ketika truk berhenti di pertigaan sunyi, ia turun. Tak ada rumah, tak ada warung, hanya jalan tanah yang membelah hutan. Di ujung jalan tampak papan kayu tua bertuliskan samar, Desa Kedung Arum 3 km. Ia berjalan kaki melewati pepohonan besar. Angin bertiup aneh, membawa bau amis seperti darah basi. Langit mendung, dan di kejauhan suara kambing terdengar. Tapi terlalu berat, seperti suara manusia yang menirukan kambing. Semakin ia melangkah, suasana makin mencekam, daun-daun kering berguguran tanpa angin. Dari balik pepohonan, sesekali seperti ada bayangan hitam berjalan mengikuti. Menjelang sore, Pak Wandi tiba di sebuah desa tua. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu lapuk, sebagian atapnya berlubang dan hampir tak ada orang di luar. Ia mencoba bertanya kepada seorang nenek yang sedang menjemur padi. "Nek, tahu rumah Mbak Purnomo di mana?" Nenek itu langsung terdiam. Wajahnya menegang lalu pelan-pelan menunduk. "Nah, kalau kau bijak, jangan cari dia. Banyak orang yang datang ke rumah itu, tapi jarang yang balik." Pak Wandi pura-pura tersenyum. "Saya cuma mau minta doa supaya dagangan saya laris, Nek." Nenek itu menghela napas berat. "Kalau begitu, jalan terus ke arah hutan bambu. Kalau sudah dengar suara lonceng dan bau darah kambing, berarti kau sudah dekat. Tapi ingat, jangan menoleh kalau ada yang memanggil." Bulu kuduk Pak Wandi meremang. Namun rasa ingin tahu dan keputusasaan membuatnya tetap melangkah. Menjelang malam ia sampai di tepi hutan bambu. Langit berubah gelap, hujan rintik mulai turun. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng kecil berdenting, dan aroma aneh menyeruak di udara, bau dupa, dicampur darah kambing yang masih hangat. Langkahnya terhenti di depan rumah panggung tua yang diselimuti kabut, dindingnya hitam karena jelaga, dan di halaman depannya tergantung kepala kambing di atas wadah anyaman bambu. Lalat berkerumun di sekitarnya. Pak Wandi menelan ludah. Baru saja ia hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam muncul sosok lelaki tua berjubah hitam, bertelanjang kaki, rambut panjangnya kusut dan matanya tajam berkilat merah di bawah cahaya lentera. "Dari mana kau datang, Nak?" Suaranya berat serak seperti dari dalam tanah. Saya dari Yogyakarta, Mbah. Saya ingin usaha saya kembali ramai." Lelaki tua itu tersenyum tipis. Semua orang datang ke sini karena perut. Tapi kau tahu, setiap rezeki ada gantinya, kan?" Pak Wandi mengangguk walau jantungnya berdegup keras. Mbah Purnomo berjalan perlahan ke belakang rumah. "Ikut aku." Mereka masuk ke ruangan gelap penuh dupa dan kain hitam. Di tengahnya ada lesung batu berisi darah kambing yang masih hangat. Dindingnya penuh ukiran aneh, dan di lantai tergambar simbol menyerupai lingkaran dengan tulisan Jawa kuno. "Kalau kau ingin warungmu ramai," kata Mbah Purnomo, "kau harus mengikat perjanjian dengan penjaga rezeki dari tanah ini." "Penjaga rezeki?" "Dia bukan manusia, tapi kalau kau memberi darahnya tiap Jumat Kliwon, dia akan memberi lebih dari yang kau minta." Pak Wandi gemetar. "Darah siapa, Mbah?" "Darah kambing hitam. Tapi kalau kau lalai," Mbah itu menatapnya tajam, matanya memerah. "Keluargamu yang akan jadi gantinya." Pak Wandi nyaris ingin mundur, tapi saat itu, bayangan wajah istrinya yang letih dan anak-anaknya yang kelaparan muncul di benaknya. Ia menggertakkan gigi lalu mengangguk pelan. "Saya sanggup." Mbah Purnomo tersenyum puas. Ia menaburkan bunga hitam ke dalam lesung, lalu mengambil pisau kecil berkarat. "Ambil darahmu sendiri dulu." Sebagai tanda kesetiaan, Pak Wandi menggigit bibir dan menusukkan pisaunya ke ujung jarinya. Setetes darah menetes ke dalam lesung. Tiba-tiba ruangan itu bergetar. Api lilin berkelip, dan dari dalam bayangan muncul sosok besar berkepala kambing dengan tanduk panjang berwarna hitam pekat. Matanya merah menyala, napasnya panas dan suaranya menggaung seperti ribuan bisikan. "Aku terima darahmu, manusia.
Setiap Jumat Kliwon berikan tumbal maka rezekimu akan penuh. Pak Wandi tak bisa bicara. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal. Namun saat sosok itu menghilang, Mbah Purnomo tersenyum dan menepuk bahunya. Mulai besok rezekimu akan datang. Tapi ingat, jangan pernah berhenti memberi darah. Malam itu Pak Wandi keluar dari rumah tua itu dengan langkah gemetar. Kabut makin tebal. Tapi entah mengapa dadanya terasa hangat. Seolah sesuatu baru saja tertanam di dalam dirinya. Langit berkilat oleh petir, dan di kejauhan terdengar suara kambing mengembik panjang, seperti menertawakannya. Pak Wandi tidak sadar, malam itu ia sudah menjual jiwanya, dan membawa pulang kutukan yang akan mengalir ke seluruh keluarganya. Malam itu langit di atas hutan Jawa Timur gelap pekat, tanpa seberkas cahaya bulan. Udara dingin dan lembab berembus membawa aroma tanah basah bercampur dupa. Di tengah kabut, Pak Wandi berdiri di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin tua. Di depannya, seekor kambing hitam diikat pada batang kayu, matanya memerah, menatap tajam seolah mengerti apa yang akan terjadi. Dari belakang, Mbah Purnomo datang perlahan membawa mangkok tanah liat berisi air hitam dan pisau tajam berkarat. Suara jangkrik dan burung malam tiba-tiba hilang, seolah seluruh hutan menahan napas. "Malam ini kau ikat perjanjianmu, Wandi," ujar Mbah Purnomo pelan tapi tegas. "Setetes darah pertama akan membuka jalan rezekimu. Tapi ingat, darah ini bukan untuk manusia." Pak Wandi menelan ludah. Tangan kirinya gemetar ketika menerima pisau dari Mbah Purnomo. "Potong lehernya di bawah sinar dupa itu," kata Mbah itu lagi sambil menunjuk 3 batang dupa besar yang menyala di tanah, mengeluarkan asap hitam pekat. Pak Wandi maju pelan. Kambing hitam itu mengembik keras. Suaranya serak seperti tangisan manusia. Setiap langkah Pak Wandi mendekat, napasnya makin berat dan jantungnya berdetak cepat. Tangan kirinya menahan kepala kambing, tangan kanannya mengangkat pisau. Namun sebelum ia sempat menghunus, angin dingin berhembus sangat kencang, meniup dedaunan hingga beterbangan. Suara-suara aneh terdengar dari balik hutan, bisikan-bisikan panjang seperti ribuan orang berdoa dengan bahasa yang tak ia pahami. Tiba-tiba, mata kambing itu berubah merah menyala, dan hewan itu menatap langsung ke matanya. Pak Wandi tertegun, tubuhnya seperti kaku, tak bisa bergerak. Lalu dari mulut kambing itu terdengar suara berat. Bukan suara binatang, tapi suara manusia. "Kau yakin ingin rezeki?" Dengan darahku, Pak Wandi terhuyung mundur ketakutan. Namun Mbah Purnomo berteriak dari belakang, "Lakukan sekarang. Kalau kau mundur, dia akan mengambil nyawamu." Tanpa pikir panjang lagi, Pak Wandi menghunus pisau itu. Sekali tebas, darah mengucur deras, panas dan kental, memercik ke wajahnya. Bau amis darah memenuhi udara. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergetar pelan, seperti sesuatu di dalam tanah sedang bergerak. Mbah Purnomo menampung darah itu dalam mangkok tanah liat, lalu menggambar simbol aneh di tanah. Dari simbol itu muncul asap hitam membentuk wajah besar dengan tanduk kambing. Suara berat menggema di antara pepohonan. "Aku terima darahnya. Mulai malam ini rezekimu tak akan berhenti mengalir." Tubuh Pak Wandi bergetar. Matanya sayu tapi di dadanya terasa hangat, aneh tapi menenangkan. Mbah Purnomo menatapnya puas. "Sekarang usap darah itu ke wajahmu. Tandanya sudah kau mulai." Pak Wandi mematuhi. Ia mengambil darah kambing dengan tangan gemetar, lalu mengusap ke pipinya. Sekejap matanya berkunang. Ia melihat bayangan-bayangan aneh berputar di sekelilingnya. Orang-orang berdiri tanpa wajah, dan di tengahnya seekor kambing besar menatapnya. "Jangan takut," kata Mbah Purnomo lirih. "Itu hanya tanda penerimaan. Kau sudah disambut." Beberapa jam kemudian ritual selesai. Pak Wandi berjalan pulang dengan langkah gontai melewati jalan setapak yang licin oleh hujan, tapi sepanjang perjalanan ia merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali menoleh, ia melihat bayangan hitam di balik pepohonan. Kadang terdengar embikan pelan di belakangnya, kadang suara napas panjang seperti hembusan dari lehernya sendiri. Sampai di ujung hutan, ia melihat cahaya merah di langit, seperti api kecil menari-nari di antara kabut. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam dirinya malam itu. Setelah kembali ke penginapan desa, Pak Wandi duduk sendirian di kamar remang. Ia menatap telapak tangannya yang masih berlumuran darah kering. Tiba-tiba darah itu bergerak sendiri, membentuk pola seperti urat hitam yang merayap ke pergelangan tangannya. Ia terkejut, mencoba menghapusnya tapi tak bisa. Pola itu seperti menembus kulitnya. Beberapa detik kemudian ia mendengar suara dari jendela. Embikan pelan lalu suara berbisik lembut.
Mulai besok warungmu akan ramai. Tapi jangan pernah lupakan darahku. Pak Wandi menoleh cepat. Tak ada siapapun di sana. Hanya kabut tebal di luar. Dan seekor kambing hitam berdiri di tengah jalan desa menatapnya lama. Sebelum perlahan menghilang ke dalam kabut. Keesokan paginya Pak Wandi pulang ke Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan pikirannya kosong tapi dadanya berdebar dengan perasaan aneh. Antara takut dan senang. Ia merasa seperti membawa sesuatu bersamanya. Sesuatu yang tak terlihat tapi berat menempel di punggungnya. Sesampainya di rumah, Bu Isti menyambut dengan wajah lega. Alhamdulillah, Pak. Saya kira nggak pulang. Pak Wandi hanya tersenyum lemah. Dapat kambing bagus dari sana, Ti. Bentar lagi warung kita bakal ramai lagi. Malam itu, ia sembelih seekor kambing di belakang rumah. Bukan untuk dijual, tapi untuk keselamatan. Bu Isti sempat heran karena darah kambing itu ditampung dalam baskom, bukan dibuang seperti biasa. Namun ketika ditanya, Pak Wandi hanya menjawab pendek, "Ini caraku minta restu biar rezeki lancar." Ia tak tahu sejak malam itu, darah pertama bukan hanya membuka jalan rezeki, tapi juga membangunkan sesuatu yang haus dan akan menagih lebih banyak. Bukan dari kambing lagi, melainkan dari keluarganya sendiri. Beberapa hari setelah kepulangan dari Banyuwangi, suasana di rumah Pak Wandi mulai berubah. Angin malam sering berembus lebih dingin dari biasanya, dan aroma amis darah seolah menempel di dinding dapur. Namun anehnya warung sate kambingnya yang sempat sepi mendadak ramai luar biasa. Setiap sore pelanggan datang berbondong-bondong. Mobil-mobil berjejer di pinggir jalan. Orang-orang rela antre berjam-jam hanya untuk mencicipi sate buatan Pak Wandi. Rasa dagingnya begitu empuk, aromanya menggoda, dan semua orang yang makan selalu ingin kembali lagi. Bu Isti, istrinya, semula merasa bahagia. Alhamdulillah, Pak, ini keajaiban. Warung kita kayak dulu lagi, malah lebih ramai, katanya sambil menghitung uang hasil jualan. Namun Pak Wandi hanya diam. Ira tahu ini bukan keajaiban tapi hasil perjanjian. Setiap malam sebelum membuka warung, ia diam-diam menuangkan beberapa tetes darah dari botol kecil yang dibawanya dari Banyuwangi ke dalam kuah sate. Darah itu selalu hangat seolah hidup. Dan setiap kali diteteskan aroma sate jadi lebih kuat, lebih menggoda. Mbah Purnomo pernah berkata, darah itu nyawanya. Jangan sampai habis, kalau tidak rezekimu berhenti. Tapi semakin hari darah dalam botol itu makin sedikit. Suatu malam, setelah warung tutup, Bu Isti merasa ada yang aneh. Ketika ia membersihkan dapur, ia menemukan gumpalan daging mentah di bawah tungku. Padahal, mereka tidak pernah menyimpan daging di situ. Saat disentuh, daging itu terasa hangat. Seperti baru saja diambil dari tubuh makhluk hidup. Dan yang membuatnya hampir menjerit, gumpalan itu berdenyut pelan seperti masih hidup. Bu Isti berlari ke kamar, wajahnya pucat. Pak, itu di dapur ada daging yang gerak sendiri. Saya nggak bohong. Pak Wandi mendengus pura-pura tenang. Ah, palingan tikus, Ti. Udah besok aja dibersihin. Tapi di dalam hatinya ia tahu persis, itu tanda bahwa sesuatu sedang meminta ganti. Semakin hari, tanda-tanda aneh makin sering muncul. Kadang-kadang ketika warung sepi, pelanggan melihat bayangan hitam berdiri di dekat tungku sate. Ada juga yang bersumpah melihat kambing hitam tanpa kepala di belakang warung, hanya berdiri diam menatap ke arah dapur. Suatu sore, seorang pelanggan lama, Pak Hadi, datang makan seperti biasa. Namun baru 2 tusuk sate yang dimakan, wajahnya tiba-tiba pucat. Matanya melotot lalu jatuh tersungkur ke meja, mulutnya berbusa. Orang-orang panik, tapi ketika dibawa ke rumah sakit, dokter hanya berkata, tidak ada tanda racun. Jantungnya berhenti begitu saja. Sejak malam itu, setiap kali Pak Wandi menyalakan tungku, ia selalu mendengar suara kambing mengembik samar di telinganya. Padahal tidak ada apa-apa di sekitarnya. Aku lapar. Aku haus darah. Suara itu pelan tapi jelas. Beberapa hari kemudian Bu Isti semakin gelisah. Anak mereka, Dimas yang berumur 12 tahun, sering terbangun tengah malam sambil menjerit. Katanya, ia melihat bayangan kambing besar di pojok kamarnya, menatap dengan mata merah menyala. Kadang ia juga mengigau sambil mengucapkan kata-kata aneh, seperti mantra yang tak dimengerti. Aku sudah datang. Aku sudah lapar lagi. Bu Isti mulai curiga. Ia mencoba menggeledah kamar suaminya. Di laci ia menemukan botol kecil berisi cairan merah gelap. Darah yang masih segar meskipun sudah berminggu-minggu. Begitu ia buka tutupnya, bau amisnya langsung memenuhi ruangan. Saat itulah dari balik cermin kamar,
Wajah kambing hitam muncul sekilas, lalu menghilang. Bu Isti menjatuhkan botol itu dan menjerit ketakutan. Pak Wandi segera masuk, menampar tangan istrinya dan mengambil botol itu. "Jangan pernah sentuh ini lagi, Ti!" teriaknya dengan mata merah. Ini yang bikin kita hidup, ngerti? Bu Isti hanya bisa menangis. Ia mulai sadar, suaminya sudah bukan lagi orang yang sama. Malam itu ketika semua tidur, Pak Wandi duduk di depan dapur, menatap bara tungku yang hampir padam. Di depannya botol darah itu sudah hampir kosong. Ia gelisah, takut. Kalau darah itu habis, warungnya pasti sepi lagi. Lalu ia teringat pesan terakhir Mbah Purnomo. "Kalau darah dalam botolmu habis, carilah darah segar dari keturunanmu sendiri. Itu yang paling kuat." Pak Wandi menggigit bibir, keringat dingin menetes di pelipisnya. Matanya beralih ke arah kamar anaknya, Dimas yang sedang tertidur lelap. Suara embikan terdengar pelan dari dalam dapur, semakin lama semakin dekat. "Kau janji, sekarang waktunya bayar." Tiba-tiba api tungku padam dengan sendirinya, ruangan jadi gelap. Dari balik asap muncul bayangan besar berbentuk manusia bertanduk dengan tubuh setengah kambing. Matanya merah membara. Tangan hitamnya menunjuk ke arah kamar Dimas. "Bayarlah, Wandi, atau kau sendiri yang akan kubawa malam ini." Pak Wandi menatap bayangan itu dengan wajah tegang. Tubuhnya bergetar hebat, suara napasnya memburu. Di tangannya pisau dapur berkilat karena pantulan bara terakhir dari tungku. Ia tahu, malam itu ia harus memilih, menyelamatkan rezekinya, atau menyelamatkan darah dagingnya sendiri. Dan di luar angin menderu kencang. Seekor kambing hitam tanpa kepala berdiri di depan warungnya, menunggu lapar haus, seperti iblis yang tak sabar menagih janji. Malam itu menjadi malam yang tak pernah bisa dilupakan oleh siapapun di rumah Pak Wandi. Angin menderu kencang, genting-genting rumah bergetar seperti akan lepas, dan suara embikan kambing terdengar menggema di seluruh penjuru warung. Tapi anehnya, tidak ada seekor kambing pun di sana. Pak Wandi duduk di dapur menatap kosong ke arah botol darah yang kini hanya tersisa setetes. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar hebat. Bisikan itu terus terdengar di telinganya. "Bayarlah dengan darah keturunanmu, atau segalanya akan kuambil." Ia memejamkan mata menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Semakin jelas, semakin menusuk. Dari sudut ruangan, muncul bayangan samar berbentuk makhluk bertanduk, tubuhnya setengah kambing setengah manusia, dengan kulit kehitaman dan mata merah membara. Makhluk itu mendekat, menunduk di samping Pak Wandi, dan berbisik pelan, "Hanya setetes darah dari darahmu sendiri. Setelah itu semua akan tenang. Warungmu takkan pernah sepi lagi." Pak Wandi menelan ludah, tubuhnya gemetar, tapi pikirannya penuh oleh ketakutan akan kehilangan segalanya. Ia teringat wajah Bu Isti, teringat Dimas dan kedua anaknya yang lain. Namun di benaknya muncul juga bayangan warung yang ramai, uang yang menumpuk, dan orang-orang memujanya lagi. "Hanya sedikit. Tidak akan mati." Bisikan itu kembali terdengar. Dan seolah sedang dikendalikan, Pak Wandi berdiri pelan. Ia berjalan menuju kamar anak bungsunya, Dimas, sambil membawa pisau dapur yang masih berlumur lemak kambing. Langkahnya berat, tapi setiap langkah terasa seperti bukan miliknya sendiri. Matanya kosong seperti seseorang yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dimas tertidur lelap, wajahnya polos. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada mainan mobil-mobilan dan buku sekolah yang belum disimpan. Pak Wandi berdiri di sisi tempat tidur itu, menatap anaknya lama sekali. Air matanya jatuh. Ia menunduk mencium kening Dimas dengan lembut. "Maafkan ayah, nak. Ini semua demi kita." Pisau itu perlahan terangkat. Namun sebelum sempat menusuk, Bu Isti tiba-tiba muncul di pintu kamar. "Wandi, kau mau apa?" Pisau itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Pak Wandi terlonjak, wajahnya kaget seolah baru sadar dari mimpi buruk. Bu Isti menjerit sambil menarik Dimas ke pelukannya. "Astagfirullah. Kau gila, Pak. Kau mau bunuh anakmu sendiri?" Pak Wandi tak bisa menjawab. Air matanya mengalir deras, tangannya menutup wajahnya. Namun dari belakang tubuhnya, bayangan hitam besar muncul di dinding, tinggi menjulang, dengan suara tawa yang berat dan menggelegar. "Kau menolak, Bayah? Maka aku ambil semuanya." Sejak malam itu, rumah mereka tidak pernah tenang lagi. Suara embikan kambing terdengar setiap malam dari atap rumah. Padahal mereka sudah tidak memelihara kambing. Lampu sering padam sendiri, dan jika menyala terkadang terlihat bayangan hitam melintas cepat di dinding. Anak-anak sering mimpi buruk. Mereka mengaku melihat kambing tanpa kepala berdiri di kaki tempat tidur, menatap dengan mata merah di dada,
Kadang-kadang mereka mendengar suara laki-laki tua berbisik dari dalam tungku dapur. "Kau janji, Wandi, bayar dengan darahmu." Bu Isti tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Roni, pesaing yang dulu membuat suaminya iri. Ia menangis sambil menceritakan semuanya. Namun yang membuatnya makin takut, Pak Roni hanya tertawa kecil. "Ah, jadi kamu juga sudah ke timur ya?" "Ke Banyuwangi." Nada suaranya dingin. "Kalau begitu kalian memang sudah terikat, Bu, percuma lari. Pesugihan itu nggak bisa dibatalkan, kecuali dengan darah keluarga sendiri." Bu Isti menatap Pak Roni dengan ngeri. Mata laki-laki itu tampak aneh, seperti memantulkan cahaya merah. Dan di bawah meja warungnya, ia melihat kuku kaki hitam panjang yang bukan milik manusia. Ia berlari keluar ketakutan sambil menjerit histeris. Malamnya Bu Isti berusaha membakar botol darah milik Pak Wandi. Namun begitu api menyentuh kaca, darah di dalamnya mendidih dan bergelembung seperti hidup. Lalu dari dalam api itu muncul suara tertawa keras. "Sudah terlambat. Darah itu kini ada di tubuhmu semua." Tiba-tiba api membesar menjilat meja dapur, dan seluruh ruangan diselimuti bau amis menyengat. Pak Wandi datang tergesa-gesa, berusaha memadamkan api tapi malah terbakar di tangan dan wajahnya sendiri. Ketika api padam, botol itu utuh kembali, tidak sedikit pun rusak, seolah tidak pernah dibakar. Bu Isti terisak ketakutan. Ia tahu apapun yang suaminya bawa dari Banyuwangi bukan sekadar jimat, itu adalah kutukan hidup. Keesokan harinya satu hal mengerikan terjadi. Seekor kambing hitam besar tiba-tiba muncul di halaman rumah mereka. Padahal pintu pagar terkunci rapat, dan semua kambing di sekitar kampung tidak ada yang hilang. Kambing itu berdiri diam menatap Pak Wandi, matanya merah menyala, dan di dadanya ada wajah manusia yang sangat mirip dengan Pak Wandi sendiri. Semua orang yang melihat menjerit ketakutan, namun kambing itu perlahan menghilang di udara, meninggalkan bau darah yang begitu pekat. Pak Wandi jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu waktunya sudah dekat. Darah yang seharusnya ia berikan kini sedang menagih, dan kali ini tidak akan berhenti sampai semua keluarganya lunas dibayar. Pagi itu, udara di sekitar rumah Pak Wandi terasa aneh. Berat, pengap, dan dingin meskipun matahari sudah tinggi. Burung-burung tidak berkicau seperti biasa. Bahkan suara anak-anak tetangga yang biasanya riuh bermain pun menghilang, seolah mereka tahu ada sesuatu yang gelap sedang mengintai di rumah itu. Bu Isti berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan untuk suaminya dan ketiga anaknya, Dimas, Sari, dan Dito. Namun pagi itu ada hal ganjil. Dimas tidak mau bangun. Anak itu biasanya paling semangat, tapi kali ini tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur semalam. "Dimas, bangun, nak." "Ayo makan dulu," ujar Bu Isti lembut. Namun ketika disibak selimutnya, matanya membelalak. Leher Dimas penuh bekas cakaran panjang, dan di dadanya ada bekas luka kecil berbentuk lambang segitiga terbalik, seperti dicap dengan besi panas. Bu Isti menjerit histeris. Pak Wandi, cepat ke sini." Pak Wandi yang sedang menyiapkan bumbu sate berlari masuk. Begitu melihat tubuh anaknya, wajahnya langsung pucat pasi. Namun di saat yang sama, senyum samar muncul di bibirnya. Senyum itu bukan miliknya. Matanya kosong, dan suaranya berat seperti bergema dari dua orang sekaligus. "Bayaran pertama sudah diambil, tinggal 2 lagi." Bu Isti menatapnya ngeri. "Apa maksudmu, Pak?" Namun Pak Wandi hanya memejamkan mata dan memukul dinding keras-keras, seolah berusaha melawan sesuatu dalam dirinya. Malamnya suasana di rumah berubah mencekam. Jenazah Dimas sudah dimakamkan dengan cepat, namun bau amis darah masih terasa di setiap sudut rumah. Bu Isti tidak berhenti menangis. Ia yakin apa yang terjadi pada anaknya bukan hal wajar. Tapi yang paling membuatnya ngeri adalah warung Pak Wandi kembali penuh pelanggan malam itu. Padahal baru sehari anak mereka meninggal. Pak Wandi tetap berjualan seolah tak terjadi apa-apa. Tangannya cekatan membakar sate, wajahnya dingin. Bahkan ia sempat bersenandung lirih. Salah satu pelanggan berkata, "Sate malam ini rasanya lebih enak dari biasanya, Pak. Empuk banget, kayak bukan daging kambing." Bu Isti yang mendengar dari dalam langsung merasa mual. Ia mencium aroma sate yang dulu ia sukai. Tapi kali ini bau amisnya terlalu kuat, terlalu nyata. Ia teringat tubuh Dimas yang hilang sebagian daging di bagian dada ketika dimandikan siang tadi. Ia ingin muntah, ingin berteriak, tapi tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa suara. Sekitar tengah malam saat warung sudah tutup, Bu Isti duduk sendirian di ruang tamu. Pak Wandi masih di dapur, menatap bara tungku yang belum padam.
Bu Isti memutuskan untuk mengintip tanpa bersuara. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Wandi sedang menuangkan cairan merah dari botol kecil ke panci besar berisi kuah sate. Cairan itu berbuih dan mengeluarkan asap tipis. Lalu terdengar suara tangisan anak kecil dari dalam panci itu. "Ayah, panas. Tolong." Bu Isti langsung menutup mulutnya menahan teriakan. Ia mundur perlahan, lalu berlari ke kamar dengan tubuh gemetar hebat. Ia sadar, suara itu suara Dimas. Sejak malam itu, mimpi buruk mulai menghantui Bu Isti dan dua anak lainnya. Mereka sering mendengar suara langkah kaki kecil berlari di lantai tengah malam. Kadang terdengar ketukan pelan di pintu kamar, disertai suara anak kecil memanggil, "Buka, Bu." "Dingin di sini." Suatu malam Sari, anak perempuan mereka yang berumur 9 tahun, terbangun sambil menangis. "Aku lihat Dimas, Bu. Dia berdiri di dapur tapi mukanya aneh." Bu Isti segera memeluk anaknya erat-erat. Namun sebelum sempat menenangkan, suara tawa kecil terdengar dari arah dapur. Pelan tapi jelas, mereka berdua menatap ke arah dapur dan di sana, bayangan Dimas benar-benar berdiri. Matanya kosong, kulitnya pucat dan darah menetes dari bibirnya. Ia memegang sebatang tusuk sate yang gosong dan berkata lirih, "Ayah butuh lebih banyak darah." Sari menjerit histeris hingga pingsan. Keesokan paginya, Bu Isti memutuskan untuk pergi dari rumah itu bersama kedua anak yang tersisa. Namun saat ia mencoba membuka pintu depan, gagang pintunya menyatu dengan dinding, seolah rumah itu tidak mengizinkan mereka pergi. Jendela-jendela terkunci rapat, dan di luar, suara embikan kambing terdengar menggema, seperti tertawa mengejek. Pak Wandi keluar dari kamar, matanya merah, rambutnya kusut, wajahnya penuh arang. Tangannya memegang pisau pemotong daging. "Kenapa mau pergi?" Suaranya berat, hampir bukan suara manusia. "Pesugihan ini belum selesai. 2 tumbal lagi dan kita akan kaya selamanya." Bu Isti memundurkan langkah, tubuhnya gemetar. "Kau sudah gila, Pak. Kau bunuh anakmu sendiri." Pak Wandi tertawa pelan, tapi tawa itu aneh. Bergema seperti dua suara yang bersamaan. "Aku hanya bayar janji. Dimas tidak mati sia-sia. Dia bagian dari rezeki kita." Di belakangnya, bayangan makhluk bertanduk mulai terlihat jelas. Tinggi, hitam dengan mata merah menyala dan gigi tajam seperti serigala. Makhluk itu merangkul bahu Pak Wandi, seolah mengendalikan tubuhnya. "Waktumu hampir tiba, Wandi. Tumbal kedua sudah menunggu." Bu Isti menjerit dan menarik dua anaknya masuk ke kamar. Namun pintu kamar mendadak terkunci dari luar, padahal tak ada yang memegang. Dari balik pintu terdengar langkah kaki berat dan suara napas kasar. "Yang perempuan dulu." Darahnya paling manis. Sari memeluk ibunya sambil menangis ketakutan, sedangkan Dito berusaha menahan pintu dengan tubuhnya yang kecil. Namun tak lama, pisau besar menembus pintu kayu itu dari luar. Berulang kali, dengan hentakan keras, Bu Isti menjerit, "Allahu Akbar." "Jangan, Pak, jangan." Tapi di balik pintu, hanya terdengar suara tawa kambing dan manusia yang bercampur jadi satu. Malam itu, satu lagi teriakan panjang terdengar dari rumah Pak Wandi. Tetangga hanya berani melihat dari jauh, karena setiap orang yang mencoba mendekat mendengar suara kambing dan bau darah yang sangat menyengat. Keesokan paginya, pintu rumah itu terbuka sendiri. Di dalamnya, hanya ada 2 piring sate yang masih hangat di meja, dan Sari sudah tidak ditemukan dimanapun. Pak Wandi duduk di kursinya, menatap piring itu dengan senyum miring. Matanya kosong, dan dari balik tubuhnya, bayangan kambing hitam berdiri tegak, tersenyum lebar. Pagi itu, rumah Pak Wandi berubah menjadi tempat yang tak lagi terasa seperti rumah. Udara di dalamnya begitu dingin dan lembab, seolah seluruh dindingnya menghisap kehangatan hidup. Lalat-lalat berterbangan di dapur meskipun tidak ada makanan basi di sana. Dan dari tungku tua yang sudah lama padam, asap tipis hitam kadang muncul sendiri, tanpa api, tanpa arang. Bu Isti duduk di pojok ruang tamu dengan wajah hancur. Air matanya sudah kering. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi setelah kehilangan 2 anaknya secara mengerikan. Kini hanya tersisa Dito, anak laki-laki sulungnya yang berumur 15 tahun. Sejak malam terakhir, Dito tak mau bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menatap lantai dengan pandangan kosong. Kadang ia bergumam pelan, "Aku dengar suara Dimas sama Sari, Bu." Mereka panggil aku dari dapur. Bu Isti langsung memeluknya erat-erat, menahan tangis yang nyaris pecah. Ia tahu roh anak-anaknya belum pergi, tapi mereka bukan lagi Dimas dan Sari yang dulu.
Sore harinya, suara dari warung mulai terdengar lagi. Bukan suara pelanggan, tapi suara Pak Wandi sendiri yang berbicara sendirian. Ketika Bu Isti mengintip, suaminya sedang duduk di kursi pelanggan menatap kosong ke arah tungku. Di depannya, 3 piring sate tersaji rapi. 2 diantaranya sudah kosong. Ia berbicara pelan sambil tersenyum aneh. Sate Dimas enak. Sari lebih empo. Tinggal 1 lagi baru lengkap. Suara tawa kecil terdengar dari arah tungku seperti suara kambing yang menahan geli. Tawa itu membuat bulu kuduk Bu Isti berdiri. Ia tahu makhluk itu sedang menunggu tumbal terakhir. Malam semakin larut dan hawa di rumah makin dingin tak wajar. Lampu dapur berkedip-kedip, dan dari arah kamar anak-anak terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari. Bu Isti yang sudah tak tahan akhirnya berlari ke kamar Dito. Namun yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Dito berdiri di depan cermin, memegang pisau dapur, menatap bayangannya sendiri. Tapi bayangan di cermin tidak meniru gerakannya. Malah tersenyum lebar dan berbisik, "Gantian kamu, toh. Ayah udah nunggu." Dito menjerit dan menjatuhkan pisaunya, lalu berlari memeluk ibunya. "Bu, aku nggak mau mati kayak Dimas sama Sari." "Aku nggak mau." Bu Isti menatap anaknya menggigil ketakutan. "Dengar nak, kita harus pergi malam ini juga. Kalau tetap di sini kita semua habis." Namun begitu mereka menuju pintu depan, semua pintu tertutup sendiri. Dari balik dinding terdengar suara langkah berat seperti hewan besar berjalan di dalam tembok. Lalu terdengar suara kambing mengembik pelan, disusul tawa rendah yang sangat dikenal Bu Isti. Tawa Pak Wandi. Dari ruang depan, Pak Wandi berjalan perlahan ke arah mereka. Tubuhnya kini penuh luka bakar dan darah kering. Tapi matanya merah menyala seperti bara. Tangan kanannya memegang pisau besar pemotong daging, dan di bahunya tampak bayangan kambing bertanduk yang menempel, bergerak seirama dengannya. "Wandi, tolong sadarlah." Bu Isti berbisik dengan suara bergetar, namun yang menjawab bukan suaminya, melainkan suara berat dari makhluk di belakangnya. "Satu lagi Isti. Hanya 1 darah terakhir dan semua beres." Pak Wandi menatap Dito dengan tatapan kosong. "Maaf nak, ayah juga nggak mau begini." Ia mulai melangkah maju, pisaunya terangkat tinggi. Dito menjerit dan mundur ke arah dapur, tapi tiba-tiba lantai licin oleh cairan merah. Darah mengalir dari tungku sate. Bu Isti berusaha menarik anaknya, tapi tangannya terpeleset, membuat keduanya terjatuh. Makhluk bertanduk di punggung Pak Wandi kini muncul sepenuhnya. Tubuhnya besar, setengah manusia, setengah kambing, dengan lidah panjang menjulur dan gigi tajam seperti belati. Matanya memantulkan api dari tungku yang tiba-tiba menyala sendiri. "Bayarlah janjimu, Wandi. Bayarlah sekarang." Pak Wandi berteriak. Suaranya bercampur dengan raungan kambing. Ia mengayunkan pisaunya ke arah Dito. Namun di detik terakhir, Bu Isti menubruk tubuh suaminya dari samping. Pisau itu justru menancap ke dada Bu Isti sendiri. Darah menyembur deras mengenai wajah Pak Wandi. Mata Bu Isti terbuka lebar menatap suaminya dengan pandangan sedih yang terakhir. Kau dah menghancurkan semuanya." Tubuhnya jatuh ke lantai, tak bergerak lagi. Pak Wandi terdiam lalu menjerit sekeras-kerasnya. Makhluk bertanduk di belakangnya ikut mengaum. Tapi tubuhnya mulai terbakar dari dalam. Api berwarna hitam merambat dari kakinya ke seluruh tubuh. "Janji sudah lunas. Darah keluargamu adalah tumbal terakhir." Teriakan itu menggema ke seluruh rumah. Dinding retak, tungku meledak, dan semua piring sate di meja pecah berantakan. Dito berlari keluar sambil menjerit. Namun saat melewati halaman, tanah di bawah kakinya terasa bergerak. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam yang menariknya ke bawah. "Ayah, tolong, aku nggak mau mati." Pak Wandi mencoba mendekat, tapi tubuhnya sudah setengah terbakar. Matanya menangis darah. "Aku minta maaf toh. Aku cuma mau kalian bahagia." Namun sudah terlambat. Dito ditelan bumi. Hanya tersisa jeritannya yang mengerikan menggema di malam itu. Setelah itu semua hening. Rumah terbakar dari dalam tanpa api yang terlihat. Hanya asap hitam pekat membubung ke langit, disertai bau sate dan daging hangus yang menyebar ke seluruh kampung. Keesokan harinya, warga menemukan rumah itu telah hangus, tapi tungkunya masih utuh. Di dalam tungku ada 3 tengkorak kecil dan 1 tengkorak besar yang terbakar sebagian. Di dinding dapur bekas arang membentuk tulisan samar. "Janji sudah lunas." Namun malam-malam setelah itu, orang-orang yang lewat depan reruntuhan rumah itu mengaku mencium bau sate kambing yang sedap sekali. Kadang terdengar suara laki-laki memanggil, "Sate tongseng Pak Wandi."
masih hangat, dagingnya empuk, dan jika ada yang menoleh mereka akan melihat warung itu menyala kembali di kegelapan. Lampu kuningnya hidup, tungkunya berapi, dan Pak Wandi berdiri di sana, tersenyum dengan mata merah, memanggang sate, dari daging yang tak lagi bisa disebut manusia. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak kebakaran rumah dan warung milik Pak Wandi di pinggiran kota Yogyakarta. Warga sekitar masih enggan melewati jalan itu setelah matahari terbenam. Mereka bilang, di antara reruntuhan dan abu hitam bekas kebakaran, terkadang masih terlihat api kecil yang menyala tanpa sumber, dan di udara tercium bau sate kambing yang begitu menggoda, bercampur dengan bau daging hangus manusia. Beberapa orang nekat mencoba lewat malam-malam, hanya untuk membuktikan bahwa semua itu hanyalah gosip. Namun anehnya, tak satu pun dari mereka berani menceritakan apa yang dilihat. Karena mereka semua jatuh sakit setelahnya. Ada yang muntah darah, ada yang terus bermimpi melihat sosok kambing bertanduk, dan ada juga yang menghilang begitu saja. Suatu malam, seorang pria muda bernama Rian, perantau dari Purworejo, datang ke desa itu. Ia sedang mencari lokasi untuk membuka warung sate kambing. Tanah di bekas warung Pak Wandi dijual murah sekali oleh pihak desa karena sudah lama tak ada yang mau menempatinya. Cocok banget nih buat jualan, gumam Rian, menatap lahan yang sudah dipenuhi semak. Ia tak peduli dengan cerita warga. Baginya semua omongan soal pesugihan hanyalah takhayul. Malam itu ia mulai membersihkan lahan. Saat cangkulnya mengenai tanah di dekat bekas dapur, sesuatu yang keras berbunyi klak. Seperti logam, ia jongkok menggali dengan tangan lalu menemukan sebuah tungku besi tua yang masih utuh, penuh jelaga dan abu hitam. Wah, masih bagus ini, katanya sambil tersenyum. Ia tidak tahu, itu adalah tungku milik Pak Wandi, tempat semua ritual pesugihan dan pembakaran daging tumbal dilakukan. Beberapa hari kemudian, warung sate milik Rian resmi buka. Ia menamainya Warung Tongseng Kambing Wandisari. Karena di tungku tua itu tertulis samar nama tersebut, orang-orang awalnya enggan datang. Tapi aroma sate yang ia panggang luar biasa menggoda. Tak lama, pembeli mulai berdatangan. Dagingnya lembut banget Mas Rian, puji seorang pelanggan. Rahasia apa sih? Rian hanya tertawa kecil. Padahal ia sendiri bingung. Daging kambing yang ia beli di pasar biasa saja. Tapi setiap kali dimasak di tungku itu, aromanya berubah sangat harum dan menggoda. Namun sejak hari pertama buka, Rian sering mengalami hal aneh. Tiap malam setelah tutup warung, ia mendengar suara dari dapur. Suara kambing mengembik pelan, lalu diikuti tawa berat seorang pria. Pernah juga ia menemukan potongan daging yang ia taruh di meja sudah hilang, dan di tempatnya ada bekas telapak tangan terbakar. Rian mulai merasa tak nyaman, namun setiap hari semakin banyak pelanggan datang. Uang mengalir deras dan ia tidak lagi memikirkan hal-hal aneh itu. Sampai suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpi itu Rian berdiri di tengah dapur. Dari dalam tungku, api hitam menyala perlahan. Lalu muncul sosok pria tua dengan wajah setengah hangus dan mata merah. Ia membawa sebilah pisau besar dan tersenyum lebar. Kau sudah pakai tungku milikku, berarti kau juga harus bayar harganya. Rian gemetar. Siapa kau? Pria itu mendekat, wajahnya mulai tampak jelas, Pak Wandi. Aku cuma mau menagih satu hal, darahmu, atau darah orang yang kau sayang. Rian terbangun dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi yang membuatnya benar-benar ketakutan adalah bau sate kambing yang masih tercium di kamarnya. Dan dari arah dapur, terdengar suara bara menyala. Pagi harinya, Rian mendapati dapurnya benar-benar ada bara api di tungku. Padahal semalam ia yakin sudah memadamkannya. Di atas tungku ada sepotong daging setengah matang yang tak ia kenal asalnya. Ia memutuskan untuk membuangnya ke sungai. Tapi saat dipegang, daging itu berdetak seperti jantung manusia. Ketakutan, Rian menutup warung lebih awal. Namun malamnya, satu persatu pelanggan datang mengetuk pintu rumahnya. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan dari mulut mereka meneteskan darah segar. Kami lapar, Mas Rian. Kami mau sate yang sama. Yang dagingnya empuk, yang manis seperti malam pertama kau buka. Rian menjerit menutup pintu tapi suara mereka terus terdengar. Sampai akhirnya semua hening. Namun dari arah belakang rumah, ia mencium bau sate terbakar. Saat ia menoleh ke dapur, tungku tua itu menyala sendiri. Di dalam api, bayangan sosok Pak Wandi terlihat memanggang sesuatu. Dan di atas bara ada tubuh seseorang, tubuh Rian sendiri, dipanggang perlahan sambil meneteskan darah ke bara hitam.
Janji harus diteruskan. Darah baru untuk warung lama, teriakan Rian memenuhi malam, tapi tak ada yang mendengar. Keesokan harinya warga menemukan warung itu kosong. Tungku masih panas tapi tak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Hanya ada satu hal yang membuat semua orang bergidik. Papan nama baru di depan warung itu berubah sendiri, menjadi Warung Tongseng Kambing Pak Wandi. Dan setiap malam Jumat, orang-orang yang melintas di sana mengaku mencium aroma sate yang sangat harum. Jika kau mencoba mendekat, akan terdengar suara seseorang memanggil dengan lembut. Sate kambing, Mas. Warungnya buka sampai tengah malam. Dagingnya empuk, dijamin enggak ada duanya. Namun jangan pernah menoleh ke dalam warung itu. Sebab konon, di balik bara api tungku masih ada sosok Pak Wandi dan makhluk bertanduk yang menatapmu dengan mata merah menyala, menunggu giliran dagingmu untuk dipanggang. Dan begitulah, kutukan warung Tongseng Sate Kambing itu tak pernah berakhir. Setiap orang yang memakai tungku itu akan mendapatkan kekayaan, tapi dengan harga yang sama. Darah keluarganya sendiri.